Saudara Kodam 21 Radin Inten menggelar gerakan tanam padi serentak di ratusan hektar lahan di Kecamatan W. Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan ketahanan dan swasembada pangan yang selanjutnya akan didampingi oleh Babinsa menggunakan aplikasi khusus mulai dari proses tanam, panen, hingga penyerapan padi oleh Bulog. Gerakan tanam padi serentak digelar di Desa Braja Fajar dan Braja Emas, Kecamatan W. Jepara, Lampung Timur, Lampung. Kegiatan ini diinisiasi oleh Kodam 21 Raden Inten dengan melibatkan Pemprov Lampung, Pemkab Lampung Timur, dan Gapoktan. Pada penanaman padi kuartal pertama, masa tanam awal ini luas lahan yang ditanam mencapai 500 hektar menggunakan bibit padi varietas Inpari 32. Target produksi pada tanam padi serentak itu mencapai 3.000 hingga 3.500 ton gabah yang diharapkan mampu mendukung ketahanan dan swasembada pangan Provinsi Lampung. Pangdam 21 Raden Inten Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, setelah penanaman ini, para petani akan didampingi oleh Babinsa untuk melakukan perawatan, pendistribusian pupuk, panen, hingga penyerapan gabah oleh Bulog sesuai harga pemerintah. Maijen TNI Kristome Sianturi juga menyebut, saat ini Kodam 21 Raden Inten sedang membuat aplikasi dengan nama Senturion 21. Aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang akan digunakan Babinsa ini nantinya akan menganalisis masalah yang ditemukan petani. Kita melaksanakan gerakan tanam serentak yang kita pusatkan di Lampung Timur ini. Sasaran kita pada pagi hari adalah 500 hektar. Harapannya 500 hektar itu nanti bisa menghasilkan 3.000 sampai 3.500 ton yang kita berharap bisa mendukung swasembada pangan di Lampung ini sampai 15 sampai 25% di tahun 2026. Pada kegiatan ini, pemerintah juga menyalurkan bantuan bibit padi dan sejumlah alat dan mesin pertanian, mulai dari traktor, alat tanam padi, dan pupuk. Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuriyamah menyebut, Lampung Timur merupakan daerah nomor 2 terbesar penghasil padi di Provinsi Lampung. Tanam serentak ini diharapkan dapat semakin meningkatkan hasil panen dan perekonomian petani. Gerakan tanam padi serentak karena sesuai memang kami juga siap menerima arahan dari pimpinan pusat dari Bapak Presiden bahwa swasembada pangan hari ini mulai digerakkan dan alhamdulillah Lampung Timur penghasil kedua kabupaten di Provinsi Lampung. Kodam Raden Inten juga berencana akan mengembangkan bibit padi varietas baru dengan target hasil panen mencapai 10 hingga 12 ton per hektar. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Langalero, Kabupaten Sumba Barat Daya terus memperkuat protokol dapur steril. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Diki Balo langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Diki, selamat siang. Ini upaya apa yang terus dilakukan oleh SPPG Langalero ini untuk memperkuat protokol dapur steril? Iya baik, selamat siang Fajri dan juga saudara terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pihak SPPG sendiri untuk memperkuat dan juga mensterilkan proses pembuatan makanan kemudian juga penyaluran makanan bergizi gratis bagi sekolah-sekolah yang dari Kabupaten Sumba Barat Daya ini. Memang saat ini tengah dilakukan evaluasi kemudian juga tengah dilakukan perbaikan di mana di tahun 2025 yang lalu pihak SPPG di Dapur Langalero Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur mendapatkan evaluasi dan juga pertimbangan begitu dari pihak sekolah maupun orang tua yang turut memberikan evaluasi kemudian juga memberikan masukan atas menu dan juga penyaluran baik terkait jam penyaluran kemudian juga target penyaluran yang didapatkan oleh para pelajar baik itu siswa SD, SMP, SMA bahkan ibu hamil dan juga bayi balita yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur. Terkait dengan langkah kemudian juga persiapan protokol dapur steril yang disiapkan oleh pihak SPPG dapat kami informasikan bahwa ini rapat koordinasi kemudian juga penataan makanan, ruang penyimpanan makanan, kemudian juga
pembersihan makanan yang dilakukan saat ini juga tengah ditata secara baik sehingga makan bergizi gratis yang disalurkan nantinya dapat dirasa nyaman dan aman bagi para penerima manfaat. Ahli Gizi SPPG Langalero Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur, Julius Adipapa menegaskan bahwa pihaknya dan juga seluruh tim yang ada di SPPG ini melakukan kolaborasi, juga melakukan evaluasi secara internal, kemudian juga ini penataan ruangan dan juga penataan makanan seperti itu, dan juga penyiapan menu setiap harinya dilakukan secara bervariatif agar siswa-siswi dan juga ibu hamil bayi balita yang merupakan sasaran dari penerima program ini juga dapat menikmatinya dengan baik. Nah, saudara, untuk mengetahui bagaimana lengkapnya, mari kita simak bersama cuplikan wawancara kami dengan ahli gizi dari SPPG Langalero SPD NTT, Julius Adipapa berikut ini. Sampai dengan hari ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan lab. Terus terkait dengan menu yang kami sajikan sudah sesuai dengan standar dan sehat dan bergizi juga. Dan kedepannya kami akan melakukan evaluasi total untuk menyajikan menu yang sehat dan bergizi. Iya, Fajri dan juga saudara, sementara itu memang pihak pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, dalam hal ini Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonowula, juga memastikan dan juga terus berkomitmen untuk setiap dapur yang tersebar di Kabupaten Sumba Barat Daya ini memiliki surat izin yang beredar dengan baik. Kemudian juga memang Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonowula juga meminta agar para pihak SPPG dapat menyediakan makanan dengan baik, karena memang komitmen ini merupakan komitmen berkelanjutan yang diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi para penerima manfaat. Dan juga dapat kami informasikan di Sumba Barat Daya sendiri, pihak dapur yang tersebar di Sumba Barat Daya ini memang rencananya di tahun ini, tepatnya di tahun 2026 ini, pihak SPPG ataupun BGN akan memperluas lagi sasaran, di mana sudah terdapat puluhan dapur di Sumba Barat Daya yang nantinya akan ditambahkan lagi di tahun ini dengan sasaran bukan hanya bagi siswa SD, SMP, SMA dan juga bayi balita, namun juga ini nantinya akan masuk ke posyandu-posyandu yang ada di daerah 3T di Sumba Barat Daya. Sementara demikian, Fajri, kembali ke Anda. Baik, Diki Balo, terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Saudara, pemerintah Kota Bogor mengembangkan basis data terpadu untuk memastikan program makan bergizi gratis MBG tepat sasaran dan menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Penguatan sistem data tersebut juga diarahkan untuk mendukung penanganan stunting melalui perluasan sasaran penerimaan manfaat. Program makan bergizi gratis MBG dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Di sejumlah daerah, program ini justru dinikmati oleh sekolah-sekolah swasta dengan biaya pendidikan tinggi yang sebenarnya tidak masuk dalam kategori prioritas penerimaan bantuan. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah melakukan pembenahan sistem pendataan agar bantuan benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan. Seperti halnya di Kota Bogor, pengembangan basis data terpadu dilakukan untuk memastikan program MBG tepat sasaran dan menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Sistem ini tidak hanya digunakan untuk memantau pelaksanaan program, tetapi juga menjadi dasar penentuan penerimaan manfaat secara akurat. Pemkot Bogor kini memperluas pendataan ke kelompok rentan lainnya seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, layanan posyandu hingga anak-anak yang mengalami stunting. Program MBG ini nanti akan kita perluas, akan kita fokuskan juga bagaimana kita menanggulangi stunting bukan hanya di Bogor, tetapi dengan intinya gini, kuncinya adalah bagaimana Bogor membangun database warga yang akurat supaya penerima manfaat juga akan didistribusikan sesuai dengan data yang akurat. Saat ini jumlah dapur makan bergizi gratis di Kota Bogor telah mencapai 86 dapur dari target hampir 110 dapur. Setiap dapur rata-rata melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. Pemkot Bogor berharap penguatan sistem data dan penambahan infrastruktur dapur MBG dapat meningkatkan efektivitas program serta mendukung agenda nasional peningkatan gizi masyarakat. Dari Kota Bogor, Dimas Pratama melaporkan.
BKKBN Provinsi Bengkulu menargetkan sebanyak 120.000 ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD di Bengkulu dapat menerima program makan bergizi gratis. Program ini menjadi salah satu langkah dalam mencegah stunting sejak dini. Program makan bergizi gratis atau MBG khusus kelompok rentan 3B yakni ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD masih terus berlangsung. BKKBN Provinsi Bengkulu menargetkan program ini dapat dirasakan 120.327 orang yang termasuk dalam kelompok rentan, yakni dengan rincian 1.078 ibu hamil, lalu 18.959 ibu menyusui, dan 100.250 balita non-PAUD. Dari jumlah target itu 8,70% atau sebanyak 10.466 orang dipastikan sudah rutin menerima manfaat program besutan Presiden Prabowo Subianto. Sedangkan pembagian MBG ini dilakukan kader pendamping yang turun langsung ke setiap rumah penerima manfaat. Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Zamhari, capaian realisasi MBG untuk ibu menyusui dan balita non-PAUD masih sangat minim, yakni di angka 9,81 dan 7,59%. Penyebabnya dapur SPPG yang melayani kelompok rentan masih sedikit sehingga belum bisa memenuhi MBG bagi 12.000 lebih kelompok rentan yang ada di Provinsi Bengkulu. Zamhari menyebut BKKBN membutuhkan setidaknya 200 dapur SPPG yang melayani ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD. Akan tetapi baru ada 92 dapur yang saat ini melayani kelompok rentan. Keseluruhan target hari ini kita Bengkulu yang 200 SPPG. Cuma permasalahannya SPPG yang sudah on proses baru sekitar 998 atau 92 atau 46%. Jadi harapan kita nanti ke depan bisa ditingkatkan lagi jumlah dapur pelayanan sehingga dari target kita ini kita baru bisa melayani hanya hari ini sekitar 8,7%. Harapan kita dengan banyaknya dapur sehingga target-target ini bisa ditingkatkan. Walaupun hari ini kita merasa sudah banyak karena Bengkulu sudah melayani dari 3B ini sebesar 10.466, cuman ini masih kecil dibandingkan dengan jumlah ibu hamil, ibu menyusui, anak non-PAUD di Provinsi Bengkulu. Zamhari berharap kedepannya kebutuhan dapur SPPG bisa tercukupi sehingga target pembagian MBG 3B ke ratusan ribu orang segera terrealisasi. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu, melaporkan. Saudara, program sekolah rakyat yang hadir sebagai solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk tetap bisa bersekolah. Program ini menjadi langkah nyata dalam pemerataan akses pendidikan. Keberadaan sekolah rakyat disambut positif oleh masyarakat, terutama keluarga dengan kondisi ekonomi rendah yang sebelumnya tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Program ini memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan tanpa terbebani biaya. Di Kota Kendari, siswa dan siswi sekolah rakyat datang dari berbagai latar belakang sosial. Ada yang sebelumnya putus sekolah, ada pula yang sempat berhenti karena harus membantu keluarga bekerja. Kepala Sekolah SRMP 25 Kendari, Ferdinand Nicholas Bonde, mengungkapkan bahwa adanya sekolah rakyat membuat anak-anak tersebut dapat mengenyam pendidikan yang sebagaimana telah menjadi hak mereka. Selain itu, Ferdinand menambahkan, sekolah rakyat bukan hanya memberikan pendidikan formal, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat baru bagi anak-anak yang sempat kehilangan harapan untuk bersekolah. Ia menegaskan pendidikan merupakan hak setiap anak, dan melalui program ini hak tersebut kini semakin mudah diwujudkan. Sekolah rakyat ini kan sekolah yang merupakan program yang dirancangkan oleh Pak Presiden Prabowo dalam rangka untuk memutus rantai kemiskinan. Dan memang keberadaan sekolah rakyat ini sangat membantu keluarga-keluarga yang berasal dari desil 1 dan desil 2 yang selama ini secara ekonomi tidak memungkinkan mereka untuk menyekolahkan anaknya. Jadi dampak yang sangat baik kemudian bisa dirasakan oleh anak-anak yang selama ini punya kendala untuk bisa melanjutkan pendidikan. Anak-anak kami ini ada yang putus sekolah, ada yang sudah lama tidak mengenyam pendidikan, ada yang membantu orang tuanya untuk mencari nafkah. Nah, dengan adanya sekolah rakyat ini, mereka kemudian menjadi terbantukan untuk bisa mengenyam pendidikan sebagaimana menjadi hak mereka.
Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal dalam hal pendidikan. Harapannya generasi penerus bangsa dapat tumbuh menjadi manusia yang cerdas, mandiri dan berdaya menghadapi masa depan. Nurmeli Yudi Kurniawan, TVRI Sultra melaporkan.